Perkenalkan, saya Alin Jusria, saya seorang editor film. Semoga semua teman-teman semua dalam keadaan sehat. Kita akan ngobrol sedikit-sedikit tentang apa sih yang harus dipunyai atau bagaimana cara mengedit film fiksi. Buat seorang editor, buat saya, yang paling utama dimiliki oleh seorang editor atau pembuat film semuanya itu adalah kemampuan untuk bercerita atau storytelling. Kalau editor itu dia akan bercerita lewat rangkaian gambar. Gambar biasanya kalau habis syuting kita akan menerima yang namanya stock shot, ya kan? Gambar-gambar hasil rekaman di lapangan atau di lokasi gitu kan, yang sesuai dengan ceritanya. Kemudian tugas editor lah untuk menceritakan kembali atau menuliskan kembali melalui gambar-gambar tersebut, melalui potongan-potongan, melalui rangkaian-rangkaian gambar. Terus apalagi yang harus dilakuin editor? Sudah, itu di masa praproduksi. Jadi kalau di film itu terbagi menjadi tiga tahap. Ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, editor itu bekerja di masa pasca produksi. Nah, begitu masuk di tahap pasca produksi, apa yang harus dilakukan oleh editor? Pertama, membuat administrasi file. Mungkin aku akan sambil sharing ya. Jadi di dalam hard disk ini tersimpan data-data materi syuting kita yang sudah di-convert untuk kebutuhan editing. Jadi bukan raw material, bukan materi yang resolusinya besar seperti hasil syutingnya ya. Ini emang sudah di-convert untuk kebutuhan editing, karena biasanya untuk masuk ke mesin editing kalau pakai materi yang hasil syuting akan berat. Jadi emang harus dikecilin dulu supaya nggak terlalu membebani mesin kita. Ini aku punya banyak folder. Aku membiasakan untuk memanage semua file itu berdasarkan kebutuhan yang kira-kira aku nyaman bekerja. Di sini ada project itu timeline editingku, terus rasis itu adalah materi hasil syuting, ada materi audio, ini ada footage, ada clip report. Ini tuh sebenarnya seperti ini adalah hasil catatan syuting di lapangan. Script report itu adalah hasil catatan syuting di lapangan. Jadi kalau teman-teman syuting itu biasanya ada yang khusus untuk mencatat continuity, terus ditandain juga apakah shot yang diambil itu oke menurut sutradara, atau NG artinya not good, atau CH artinya choose. Terus misalnya aku membutuhkan ketika untuk editing nanti aku membutuhkan suara-suara, sound effect dan lain-lain, itu aku akan simpan dalam satu folder. Begitu juga guide musik gitu. Nah, termasuk gambar-gambar kita, rases itu per day, ini ada nih misalnya contoh nih ya. Ini ada nih hasil dari syuting lapangan, itu kita kelompokin per day, terus per card gitu ya. Teman-teman harus rapih. Setelah kita manajemen data di hard disk, masuk ke oke. Ini adalah timeline editingku. Kita setelah menerima semua file hasil syuting, kita akan masuk langsung ke editing. Nah, masalah software ini nggak ada yang mengharuskan pakai A, B, C, D. Jadi semua software editing yang bisa dipakai ngedit, tapi mau pakai software apapun, itu urutan kerjanya tetap sama. Saya membiasakan diri kalau misalnya untuk film fiksi, itu biasanya saya kelompokin. Bikin folder, ada folder scene, itu sesuai skenario ya semuanya. Ada folder scene, audio, musik, sound effect, sequence ini adalah timeline editing saya yang ada di bawah ini. Terus ada grafis kalau dibutuhkan, footage atau stock shot tambahan kalau dibutuhkan. Kalau teman-teman lihat, ini saya membagi folder scene itu per 10 scene. Ini ada scene 1 sampai 10. Terus nanti di dalam folder scene 1 sampai 10 ini ada scene by scene-nya lagi kan, scene 1, scene 2, scene 3. Nah, di dalam folder scene itu ada folder shot. Biasanya kan dalam satu scene terbagi menjadi beberapa shot. Terus ini terbagi menjadi beberapa take.
Ini ada beberapa tik di dalam satu shot. Setelah kita melakukan manajemen file, apa sih? Kita ngapain sih biasanya? Editor tuh ngapain? Nonton. Kita akan nontonin shot by shot hasil syuting. Jadi tidak boleh ada yang dilewatkan. Oh iya, tadi saya sempat menyinggung bahwa ada catatan skrip. Misalnya di lokasi si sutradara bilang take 1 itu oke, take 2 itu NG, take 3 cus gitu. Nah, kalau di editing berarti ngeditnya yang oke aja dong. Enggak. Kalau untuk editor, semua shot yang masuk ke dalam meja editing itu oke. Dalam artian, semua shot itu bisa digunakan atau bisa dipakai semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan cerita. Setelah nontonin shot, kita ngapain? Menyeleksi shot mana yang akan kita edit, take mana yang baik untuk kita edit. Setelah nonton, menyeleksi shot, kita akan melakukan yang namanya editing pertama nih, proses editing pertama yaitu assembling. Assembling itu adalah mengurutkan scene by scene berdasarkan skenario. Semua biasanya assembling ini dilakukan oleh asisten saya. Yang dimasukkan ke dalam timeline adalah shot-shot yang oke dulu menurut catatan di lapangan. Tapi editor harus tetap melakukan preview assembling ini. Untuk apa sih? Untuk melihat nih, kira-kira kalau scene by scene-nya disusun berdasarkan skenario, itu ceritanya punya potensi jalan, progres ceritanya bergerak maju, atau stuck, atau dragging, atau gimana, itu biasanya editor udah bisa lihat. Habis assembling, kita akan melakukan yang namanya rough cut editing. Ini baru mulai ngedit yang sesungguhnya nih, di mana secara kreativitas, memasukkan emosi, menjaga dramatik cerita, menjaga ritme, sampai akhirnya menghasilkan pacing yang enak ditonton, itu ada di proses namanya rough cut editing. Aku mau ngingetin juga ke teman-teman, kalau manajemen data dari yang tadi ada di hard disk, terus sekarang ada di software, itu juga berlaku di timeline editing sebenarnya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini ada beberapa track nih yang garis-garis panjang ini adalah track. Ada track video, ada track audio. Terutama untuk audio. Ini yang V1, V2 itu video, yang A1, A2, A3 ini audio. Jadi satu shot misalnya ada di track 1 sampai 4 misalnya. Shot berikutnya ada di track 5 sampai 8 gitu, karena biasanya suka saya bikin overlap gitu kan. Nah, itu track audio itu benar-benar yang paling atas. Di bawah track audio, track dialog maksud saya, di bawah track dialog itu biasanya saya taruh track sound effect. Di bawah track sound effect saya akan kasih track musik gitu. Jadi musik semuanya di satu track, sound effect semua di satu track, terus dialog semua di satu track. Jadi nggak boleh ada yang kecampur-campur nih. Tiba-tiba musik ada di track yang atas, terus sound effect ada di track yang bawah, terus nanti di durasi berikutnya musik ada di track yang bawah, itu akan kacau. Nanti itu akan berhubungan dengan efektivitas kalian bekerja. Nah, itu yang harus aku ingetin buat teman-teman ketika kita mau ngedit. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin teman-teman? Perkenalkan, nama saya Bagus Adnan Sirait. Saya dari SMA Negeri 2 Sumba Besar. Jadi saya mau bertanya, kita dalam proses editing, lalu ada scene yang sangat penting yang menurut kita itu bakal enak gitu kalau kita masukin ke dalam video filmnya. Namun scene tersebut mungkin ada seperti goyang-goyang dari proses kameramennya gitu. Nah, gimana caranya biar kita stabilkan videonya, namun tanpa efek samping seperti ke zoom di bagian yang penting gitu. Ya, mungkin bisa begini ya, kita pertama cek dulu tagline ada nggak yang nggak goyang-goyang, tapi secara adegan bagus gitu. Dan maksudnya goyang-goyangnya itu nggak terlalu parah, itu sebenarnya bisa di software itu ada stabilize. Aku nggak ngerti ya, tiap software kan beda-beda ya.
Tapi biasanya ada tuh plugin yang untuk menstabilisasikan gambar. Jadi kalau memang masih mungkin untuk diakalin secara teknis, dibantu secara teknis, silahkan dilakukan. Tapi kalau enggak, cari alternatif lain atau solusi lain.